duitnya ngapain angkat tangan? Gimana kali berangkatnya itu? Iya. Tapi gampang bu, ulama kita ngajarin. Kan biasa tuh kalau maulid, tadi maulid ya. Maulid apa sih itu dulu? Maulid tiba. Kadang-kadang ada tuh di maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighna nazuru. Tuh. Ini baca nih, ya Rabbi balighna nazuru, ya Allah sampaikan kami untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Tuh, yang nggak punya duit baca aja itu, insya Allah bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Ada ulama para habaib diijazah tuh, siapapun yang pengen dipanggil untuk bisa ziarah ke makam Nabi, baca qasidah ya Thayyibah ya dawal ayana ishtaghalna lik wal hawa Dulu Madinah namanya Thayyibah Munawwarah. Jadi siapapun yang baca ini sebagai tanda rindu cinta sama Nabi, itu insya Allah ada doa situ, wal hawa nadana. Semoga angin kota Madinah, hawa nadana, manggil kita untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Makanya kata para habaib yang sering mengedawamin qasidah ini, sebelum meninggal dia bisa insya Allah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kalau pengen lebih kencang lagi, baca juga magnet ke Masjidil Haram. Setiap habis sholat bayangin Ka'bah, baca doa melihat Ka'bah biar cepat pergi umroh. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan cepat ke sono. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Gimana mau umroh itu mah? Ya, kalau kagak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Coba angkat tangannya Pak Bu. Yo, kita bareng-bareng munajat ya. Bareng-bareng. Ya Allah. Semuanya. Maksudnya semuanya ngikutin. Ya Allah. Berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Lumayan belanja, soalnya TikTok Shop udah hilang. Lumayan, lihat Pak, emak-emak tuh bajunya macem-macem, warna-warni Pak. Ada yang pink tuh apa ya, ada yang apa itu, biru, kerudung, ada yang hitam, orange, kuning. Ngomong-ngomong udah pada lunas belum Bu? Alhamdulillah udah. Gratis. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah orang sini cinta sama Nabi. Orang yang cinta Nabi pasti merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Cuma satu makhluk Allah yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan atau iblis. Ulangi, siapa? Setan. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Ulangi, yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, ada sebuah keterangan, inna iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis itu tadi sama Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Berapa kali? Tong lu berapa kali sehari? Banyak lu menangis mulu. Iblis mah 4 kali doang nangis. Pertama, wa'ina lu'ina ketika dilaknat oleh Allah, gak mau sujud sama Nabi Adam. Wa'ina uhbita ketika iblis diturunkan dari surganya Allah. Wa'ina unzilatil Fatihah ketika iblis mendengar surah Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis. Wa'ina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis. Jadi kalau ada orang Serang kah dia, orang Cikandek kah dia, orang Keragilan kah dia, Tangerang kah dia, Jakarta kah dia yang tidak senang maulid, berarti orang tersebut adalah setan. Yang sering ngacak-ngacak maulid adalah setan. Yang nurunin baliho maulid pada saat corona adalah polisi. 2 tahun saya nganggur, Pak. Sedih saya, ya Allah. Nganggur saya 2 tahun nggak ceramah. Iya, curhat ya mah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah boleh lagi sama polisi maulid. Alhamdulillah. Iya, sekarang saya dari awal maulid pagi siang malam, Bu. Alhamdulillah, Pak. Pagi siang malam sampai suara saya udah mau habis ini, ya Allah. Pagi siang malam kemarin alhamdulillah berkah maulid, dompet saya nggak bisa ditekuk kemarin, Masya Allah. Kulkas sampai nggak bisa ditutup, itu berkat mulut. Sampai kemarin ya rusak emang. Kemarin berkat dapat spray sampai jadi kobokan itu spray, Masya Allah. Berkah maulid Nabi Muhammad. Saat corona saya nganggur, Pak. Tapi kalau jadi ustadz, walaupun corona nganggur, tapi rezeki mah ada aja, Pak Ustadz. Bener, Pak? Iya benar. Iya, nggak ada maulid yang mati banyak itu. Iya, kita mimpin tahlil tiap malam, Pak. Ngehadorotin aja, Pak, satu tempat bocah. Semalam 5 tempat, bayangin. 250.000. Itu lagi rame-ramenya tuh proyek. Kadang-kadang semalam tahlilnya sampai 10 itu. 500.000. Siang-siang ada yang minta doa kadang-kadang. Ludah ustadz mah Masya Allah. 100.000. Makanya jadi ustadz dong lo, jadi gede. Insya Allah rezekinya nggak kurang. Karena ada yang mati, kayak pahadir jenazah khair, cair, aing mah bukan. Khair. Jadi ustadz ya. Iya. Kemudian jadi ustadz mah enak. Ya, waktu corona malam nahlilin, siang ada yang minta doa. Ibu-ibu datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bapak suami saya 3 bulan kagak balik lah. Emang kenapa enggak tahu kerja kagak balik-balik? Ada enggak Ustaz amalan biar suami saya balik? Tuh Ustaz tuh dicari tuh. Udah Bu, nanti ibu pulang habis sholat zuhur, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali tanpa napas. Aduh saya mati Ustaz, katanya. Iya, kalau ibu mati insya Allah suami ibu balik insya Allah. Ya kadang, ya kadang gitu doang dapat amplop kita. Tuh berkahnya jadi lanjut ini lanjut. Jam berapa ini kita mesti? Ini baru mulai ini katanya. Dari tadi padahal ya. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang demen maulid pasti merayakan maulid. Yang cinta Nabi merayakan maulid. Kalau di Serang tuh ngelayain maulid bagi-bagi makanan ya, arak-arakan panjang sambil sholawatan, marhaban, jajawakan, macam-macam. Ada yang pakai penceramah, ada yang pakai kori, ada yang pakai bacaan maulid doang, ada yang maulid simtudrar, ada yang dia ulami, ada yang atibai, ada maulid azab, syaraful anam, berjanji, macam-macam maulidnya. Ada yang maulid burdah, yang baca maulid simtudrar, mahallul qiyamnya beda. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ada juga yang baca maulid dia ulami, mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah. Banten, di
kampung saya biasanya bacanya maulid berjanji al jannatu na'imun zadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdulillah bismillatil aliyah. Biasa kalau di Banten mah mimpinya bacanya maulid berjanji. Yang mimpin marhabaan, yang mimpin mahalul qiyamnya KPU. Ulangi bareng-bareng. KPU. Yang kencang. Sing bedas. Kurang tarik. Nurut-nurutnya di dia. Naon eta KPU, kepala penuh uban alias ake. Ya lamun di Banten tadi Serang memimpin marhaban aki-aki. Lembur urang memimpin marhaban aki-aki. Ayo yo yo ya Muhammad yo 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 alaihi wasallam. Ayo yo yo ya Muhammad. Ayo yo yo alaihi wasallam. Kalau di sana kan marhaban beda. Marhaban ya yo yo. Ini marhaban. Caklak dia. Marhaba ya marhaba wajaba yo yo ayahnya. Yang mimpin ake. Iya, tapi apapun maulidnya tetap tanda cinta sama Nabi Muhammad. Tanda cinta juga sama, jangan dibeda-bedain, betul? Iya, yang mimpin ake. Kalau sini siapa yang mimpin kalau marhaban Pak malam Jumat? Sama. Oh, yang penting muda ini alhamdulillah. Terus kalau yang ajan siapa ya? Masih pemuda ya masih. KPU juga iya. Ya, kadang ada satu hadis Bu, nanti akhir zaman saya di zaman akan datang satu zaman al muadzin minad du'afa, yang adzan itu dari orang-orang lemah. Siapa? Iya KPU. Aki-aki. Kadang-kadang kita dengar ya, coba Bu, hampir 80% masjid-masjid di Provinsi Banten yang adzan aki, yang qomat, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal. Ngeladak lo matong, kong marahin aja tuh bocah siapa kali itu. Dia yang laki-laki. Kadang-kadang Bu kayak saya yang komat aki-aki suka nggak nahan saya. Kalau engkong kan kalau komat sarungnya nggak gebuntal gede Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, naik, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, merosot lagi, merosot lagi, sampai habis lipetan sarungnya. Pas lihat apa itu, lato-lato ngegandul. Masya Allah. Tuh adik-adik azan. Kalau yang muda azan enak Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kalau yang azan pemuda. Di Masjidil Haram yang muda semua yang azan. Tuh tarhim yang muda. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Enak nggak tuh? Pemuda yang azan, pemuda yang tarhim. Coba engkong subuh-subuh ditiup dulu mic-nya. Pas dicek mic penuh sama ludah dia. Membangunin subuh.
mà mình ngồi rồi ibu mà nyum bangun apa enggak tuh? Udah pulas orang tidur. Selawatan Allahumma ala Muhammad ya Rabbi lemes yang denger. Coba kalau pemuda assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah assalatu wassalamu alaik. Beduk. Ayawak itu lagi yang nongol. Pemuda azan. Iya, ajak orang-orang jamaah insya Allah termasuk daripada sunnah baginda Nabi Muhammad. Saya tanya sebelum kita bahas jauh sama maulid, nih suka jamaah nggak nih, musola penuh nggak subuh Pak? Bener Pak. Dia tadi nanya, alhamdulillah Ustadz musola Nurul Karim mah jamaahnya sampai keluar katanya. Di dalamnya ya sedikit, di luar semua katanya. Bangunin suaminya subuh. Orang yang subuh jamaah tanda cinta amanah Nabi. Ketika azan Allahu Akbar, laki ngorok Bu, diapain? Suruh jamaah. Kalau susah dibangunin diapain? Jangan disiram. Benar nyuruhnya sholat, tapi caranya harus bagus. Pernah kemarin saya waktu umroh, Bu bangunin suaminya sholat, yuk ke Masjidil Haram. Tendang, buah, tendang juga mejanya. Buah tuh dia, bangun lu, bangun, ditendang-tendang lakinya. Bener nyuruhnya sholat, caranya salah. Habis nendang lakinya, waduh, jalan dia keseleo. Sampai sekarang tuh kakinya pinjang. Iya, naudzubillah min. Hati-hati kalau bangunin suami itu yang halus, apalagi mau subuh. Apa manggilnya Bu? Belaga orang Cikande manggil ayang beb. Iya. Oh bukan orang Cikande. Iya. Orang mana emang? Oh Jakarta, buset orang Jakarta. Iya. Medanala, iya. Waktu ya kalau mau bangunin subuh yang halus, Allahu Akbar, jangan ditendang, jangan disebor, diusap-usap Bu, biar subuh jamaah di masjid suaminya. Bilangnya apa nih, abang gitu. Abang aja udah. Bang, bangun bang, subuh, no jamaah ke masjid. Kalau kagak bangun juga Bu, di bawah lagi diusap hidungnya, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap, bang. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap, bangun. Abang bangun. Bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap, bangun. Kalau nggak bangun juga Bu ke bawah lagi, bangun. Insya Allah itunya bang bangun, itunya doang yang bangun, orangnya mati dulu aja. Bu Pak, orang yang cinta Nabi jangan tinggal sholat jamaah. Sholat jamaah membawa kita mati husnul. Waduh, bangunnya jam 5 udah ketinggalan jamaah di masjid. Silakan Pak, ajak istri di rumah jamaah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Nih
Pak Aliando mau kemana? Gue kaget sih, bau piring. Sampai mana tadi lupa? Oh jam 5. Nah di musola di masjid udah nggak ada yang jamaah. Ajak Pak isi jamaah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Andai kata kebablasan gitu. Tapi kalau syukur-syukur nggak kebablasan, syukur-syukur bisa jamaah di masjid tuh. Jadi imam yang baik buat keluarga. Andai kata terlambat tuh, Neng, AA yang imam, Neng yang komat ya. Iya A, komat Neng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merada nyablak bininya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suaminya ngedoa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Itu insyaallah rumah tangganya sakinah mawadah. Yang penting jangan tinggal jamaah. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Tuh. Nabi Muhammad itu nabi yang mulia. Bahkan di dalam sebuah kitab maulid, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus parasnya. Bahkan di dalam sebuah karangan Imam Al-Bushiri, sebuah syairan disantunkan oleh Imam Bushiri, satu kalimat yang indah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karami ya Rab Mustafa Walid wa filanas ya wasi'al. Tuh kata Imam Bushiri, faqan nabiyan, Nabi Muhammad itu lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul, wa bi ba'di riwayah 315 rasul. Kemudian lebih unggul dari mana? Lebih unggul dari fi khalqin wa fi khuluqin, parasnya, akhlak mulianya lebih unggul di antara 313 rasul, 315 rasul, wa bi ba'di riwayah 315 rasul, lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul ataupun 315 rasul. Walam yudanu fi ilmin wala karami, kemuliaannya, kehebatannya tidak ada satu nabi dan rasul pun ataupun manusia di muka bumi ini yang mampu menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Tuh, Nabi hebat. Andai kata dituliskan akhlak Nabi, niscaya tinta lautan habis. Itu akhlak Nabi nggak bisa digambarin. Saking indahnya akhlak mulia Nabi Muhammad. Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi kayak Quran. Qul law kanal bahrul midari kalimat lalu final bahr qabla an tanfadu kalimatu rabbi. Itu andai kata itu tinta lautan ini jadi tinta untuk menulis isi Quran, niscaya tidak akan cukup untuk menulis kehebatan Quran dan akhlak Nabi Muhammad. Tuh. Nabi Muhammad itu parasnya cakep Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab berjanji abyadul launi musyarraban bihamratin. Nabi Muhammad itu punya kulit putih kemerah-merahan. Kulitnya apa? Putih kemerah-merahan. Tuh kulitnya badru fi tamami. Kalau malam bercahaya kayak bulan purnama. Itu kulit Nabi putih kemerah-merahan. Nggak kayak kulit kita. Coba Pak Bu liatin kulit kita warnanya apaan? Hitam. Kulit kita mah digaruk-garuk ngebul hauk. Bener ya? Ya kadang-kadang orang zaman sekarang Pak Bu pengen kulitnya cakep pakai skincare nyampe habis 500.000. Bener? Sampai pakai pengen putih pakai citra waning. Apa itu namanya tuh? Iya itulah pokoknya. Sampai kemarin saya punya tetangga beli sabun. Bu beli apa ini tuh? Beli sabun Ustaz. Itu sabun apaan? Sabun pepaya Ustaz. Emang biar apa pakai sabun pepaya? Biar apa wajah saya putih Ustaz. Akhirnya dipakai sampai 2 minggu pakai sabun pepaya buat mukanya.
Iya bener, mukanya putih, lehernya coklat, kayak lapis Medan itu. Masya Allah, itu kalau kita wajah putih belang-belang, betul. Nabi mak putihnya rata, kalau mak jalan di siang hari itu dinaungin oleh awan. Itu hebatnya Nabi, dilindungi, kulitnya sehingga bersih terus. Bahkan Said Abdullah itu wajahnya putih kalau malam, Masya Allah. Itu Said Abdullah itu kalau malam wajahnya kayak bulan purnama bercahaya. Ayahnya aja kayak gitu, apalagi Nabi. Siti Aminah cantik, soleha. Kenapa Abdullah harus nikah dengan Siti Aminah? Kenapa Abdullah tidak dengan Sa'diyah atau Qamariyah tapi Aminah? Karena Abdullah orang soleh, tampan di masanya. Aminah orang cantik, soleha. Pada saat itu cantik di masanya. Abdullah nggak pernah berbuat dosa, Aminah nggak pernah berbuat dosa. Ayahnya Abdullah pun demikian, nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat dosa. Kemudian ayahnya Aminah juga sama, Sayyidah Aminah, sampai kakeknya, sampai ke Nabi Adam, nggak ada yang berbuat dosa dari Abdullah dan Aminah, sehingga melahirkan manusia mulia, berakhlak mulia, yaitu Nabi Muhammad. Tuh, pas Abdullah nikah sama Aminah, 300 perempuan Mekah mati mendadak gara-gara sakit hati. Coba misal, udah nikah belum? Sini Pak. Sini. Udah nikah belum ini? Udah belum? Belum. Sini Bang. Vokalis Hadro ya? Gus apa nih? Gus Asmi. Oh. Udah nikah? Belum. Nih Bu, nih cuma ngasih contoh. Andai kata dia besok nikah, besok ada yang mati 300 orang. Selamatin. Tuh, ada nggak yang mati besok? Ini dia nikah nih besok nih. Kira-kira ada nggak yang sakit hati? Terus mati mendadak? Ada. Contoh Aliando nikah. Waduh, belum tentu ada yang mati. Udah duduk lagi Bang, ngopi lagi situ. Maaf ya Bang ya lanjut. Udah habis. Sebungkus rokoknya itu. Tuh Abdullah nikah. Kalau laki-laki zaman sekarang Pak, waduh, zaman dulu Abdullah dikejar-kejar ratusan perempuan. Bahkan satu Mekah itu perempuan yang perawan pengen dinikahin sama Abdullah. Tuh zaman dulu mah Abdullah dikejar-kejar perempuan. Laki-laki sekarang ngejar-ngejar perempuan. Ada yang ngejar-ngejar jahe, bener, janda herang. Ada yang ngejar jamu, janda muda. Ada yang ngejar-ngejar jahu, janda hurung. Yang paling parah ngejar-ngejar jahi, janda hidung. Iya, laki-laki zaman sekarang yang muda-muda pacaran bertahun-tahun, nikahnya sama orang, betul? Aduh, makanya mendingan jadi jomblo Bang. Ini Pak jomblo apa pacaran ini? Nah, ya. Tuh, zaman sekarang mah laki-laki ke perempuan ngegombal baik. Sayang. Bapak kamu tukang cilok ya? Kok tahu? Karena kamu telah mencolok-colok hatiku ya. Besoknya lagi ngegombal lagi dia tuh. Lu laki-laki sekarang. Sayang, bapak kamu tukang somai ya? Kok tahu? Gerobaknya nusep noh. Besoknya lagi ngegombal lagi dia. Sayang, bapak kamu siapa? Ya kok tahu? Aing nanya goblok siapa? Besoknya ngegombal lagi dia. Sayang, yuk kita ke kantor kelurahan. Mau ngapain sih saya ke kantor kelurahan? Mau buat surat keterangan tidak mampu. Kok buat surat keterangan tidak mampu? Karena aku tidak mampu melupakanmu ya. Tulis Mang, tulis. Lumayan buat ngerai tukang uduk meta. Masya Allah. Tuh zaman sekarang laki-laki yang ngombal ke perempuan. Itu Abdullah nikah sama Siti Aminah, 300 perempuan lebih mati mendadak gara-gara nggak dinikahin sama Said Abdullah. Tuh Abdullah itu kalau malam jalan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Bahkan Hasan bin Thabit ketika menggambarkan wajah Nabi, ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, Hasan bin Thabit, engkau adalah penyair hebat, tolong buat syair untuk menjelek-jelekan fisik Nabi Muhammad. Berapa bayarannya? Bahasa kita mah udah miliaran. Nih sekian miliar kalau rupiah sekarang. Oke, saya ambil dulu, tapi entar dulu, saya nggak mau bikin syair dulu. Saya pengen lihat dulu wajah Nabi Muhammad. Ketika di Madinah Nabi Muhammad hijrah, dilihatnya wajah Nabi Muhammad tampan luar biasa bercahaya, sehingga Hasan bin Thabit datang lagi. Mohon maaf, ini duit saya kembaliin.
saya nggak mau ngejelek-jelekin Nabi yang parasnya luar biasa. Sampai beliau bikin syairan. Falamma ra'aitu anwarahu sata'at khaufan wada'tu khifati ala basari khaufan ala basari min husni suratihi ruhum minan nur fi jismil qamari. Jadi enggak kuat Hasan bin Thabit ketika melihat wajah Nabi, saking gantengnya. Bahkan Abu Lahab kalau melihat Nabi wajahnya nunduk. Kenapa? Kenapa Abu Lahab kalau melihat Nabi wajah? Kalau saya lihat lama-lama wajah Nabi Muhammad, maka saya mungkin akan beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah kehebatan wajah indah Nabi Muhammad. Tuh, Nabi Muhammad itu kalau malam datang di satu rumah, itu rumah gelap, itu jadi terang. Jadi sampai diabadikan oleh satu syairan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq ashani wa daraji an fatay ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami. Kullu baitin anta sakinu laysa muhtajan ila suruji. Kalau ada rumah gelap yang disinggah oleh Rasul, kalau ada satu rumah disinggah oleh Rasul, laisa muhtajan ila suruji, gak perlu lampu, gak perlu cahaya, gak perlu api, karena hanya dengan kulit Nabi Muhammad itu rumah sudah terang dengan kulitnya Nabi Muhammad. Tuh hebatnya kulit Nabi tuh. Ini jidat Nabi wasi'al jabin, jidatnya lebar Pak, mudah-mudahan bisa ngimpi Nabi, amin. Jadi biar kenal nih ciri fisiknya. Ciri fisiknya banyak versi, tapi ini yang saya versikan adalah versi Imam Al-Barjanji. Wasi'al jabin, jidatnya lebar, dza jabhatin hilaliyah, bentuknya seperti bulan sabit, rapi. Jidatnya lebar, rapi, cakep. Coba tempok jidat kita. Tong, coba tong, pegang jidatnya tong. Jenong ya. Ada yang jenong, ada yang gepeng. Rambut Nabi rapi. Kalau kita rambut pengen rapi pakai minyak rambut, harus pakai sisir. Nabi mah nggak perlu sisiran. Makanya ada satu syairan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Jadi penciptaan Nabi itu kayak pesenan, udah sempurna dari sononya emang. Tuh, itu Nabi rambutnya rapi, cakep, indah dipandang oleh mata. Nggak kayak anak muda zaman sekarang Bapak Ibu, rambut ada yang mohek. Belum lagi kemarin ada model rambut baru namanya cepek. Apa itu? Cepmek ya. Cepmek. Cepak mekar. Tahu. Tahu nggak? Tahu. Jawab, tahu nggak? Ya. Bang, potong rambut kamu apa, Bang? Kamu nanya. Potong rambut aku apa? Potong rambut aku cepmek ya. Jangan lupa join di live aku ya. Wow. Itu gara-gara konten itu Bapak Ibu, anak-anak kita jadi ngelunjak sama orang tua. Bener ngaku Bu? Ditanya sama emaknya, udah ngaji belum? Kamu nanya. Woi, udah beli saus? Kamu nanya. Hati-hati bocah. Woi, PI dengerin. Bocah nih akhlak nih, kadang-kadang ngelunjak sama orang tua. Dengerin nih, masih nasihatin. Ente jangan lunjak sama orang tua, jangan ngomong kamu nanya. Ingat kata Imam Ghazali, man asya alaih mata alaih. Orang yang sering kelakuannya kayak gitu, matinya bakal kayak gitu. Orang yang sering zikir, matinya zikir. Orang yang sering memfitnah, matinya fitnah. Kemudian orang yang sering apa? Sholawat, matinya baca. Orang yang sering sholat, matinya nggak jauh dari sholat. Orang yang sering main hadroh, nggak tahu soalnya. Ya bisa aja kan Nabi Habib ketakol langsung ketelan hadrohnya kan bisa aja. Orang yang sering ngomong kamu nanya, matinya ngomong kamu nanya loh. Habis itu kata emaknya, udah ngaji belum Kang? Dia jawab, kamu nanya. Sambar geledek. Wah, hati-hati loh. Iya, itu kata Imam Ghazali tuh. Akhirnya di alam kubur ditanya sama malaikat, mana buka? Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Tuhan aku siapa? Aku kasih tahu gak ya? Malaikat jangan lupa join di live aku ya. Widih, malaikat join live. Ente kadang-kadang ente
Hati tong, jangan ikut-ikutan konten hilal. Naudzubillahi min dzaliku. Jangan gitu ya tong ya. Wih, ini main HP baik loh. Iya. Tuh. Nabi Muhammad mah rambutnya rapi. Kemudian alisnya lengkungnya cakep. Kemudian wasi'al ainain, matanya lebar, indah dipandang oleh mata-mata, indah dipandang oleh mata. Kemudian item-itemnya itu indah, jadi agak besar, indah dipandang mata. Bulu matanya lentik. Akhalahuma, dari lahir ada sifatnya. Ada apanya? Sifat. Jadi emak-emak zaman sekarang mah Pak pengen ada item-itemnya, bukan pakai sifat. Apa? Pakai airliner. Saya kemarin di Alfamart ngelihat emak-emak beli airliner Maybelline. Harganya 132.000. Saya pas nengok, kata gue, wih item emaknya. Lo mak mau pakai ini, mau pakai Maybelline 130.000, 5 juta sama baik, kata gue gituin. Ini emak-emak zaman sekarang pakai airliner. Waktu kemarin kondangan kagak ada airliner dia, pakai spidol jadi baik dia. Macam-macam emak sekarang. Pengen bulu mata indah pakai bulu mata palsu Pak, emak-emak zaman sekarang Pak. Ya kan? Nggak ada bulu mata palsu, belara kelapa kamu ditempel kemana. Mama ya bisa apa macam-macam kalau pengen cakep. Bedak putih, Pak. Bedak putih. Eyeshadow-nya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah. Ulangi, bedak putih, eyeshadow-nya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah, lehernya coklat. Karena rainbow cake itu mah. Warna-warni. Tuh. Nabi mah matanya indah, hidungnya mancung. Coba cek hidung, pegang hidungnya. Jawab yang kompak, mancung apa pesek? Kalau Habib pasti mancung, kalau kita makan Indonesia tulen, pesek jadinya. Tapi tenang Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang hidungnya pesek kata dokter panjang umurnya. Tuh yang amin pesek berarti. Iya. Orang yang pesek itu panjang umurnya. Kenapa? Napasnya ngirit soalnya. Nabi itu wasi alfam, mulutnya indah dipandang oleh mata, lebar, tipis, indah dipandang mata. Mufallijal asnan, giginya carang rapi. Orang zaman sekarang gigi pengen rapi dibehel. Benar? Yang saya tahu Pak, zaman dulu behel buat bangunan. Sekarang behel buat gigi. Dulu koas buat ngecat tembok, sekarang koas buat muka. Makanya muka perempuan sekarang banyak yang kayak tembok. Benar? Mending kalau orang kaya bikin behel punya duit. Lah kadang-kadang kita punya ada tetangga cerita, emaknya tukang odok ngamuk, giginya pengen dibehel. Aduh mak, tuh saya mah pengen dibehel kayak si Silpi. Kata emaknya, waduh neng, si Silpi mah orang kaya duitnya banyak, bapaknya orang kaya duitnya banyak. Aduh emak mah cuma tukang odok, ngebehel pakai apa? Nggak mau, pokoknya giginya dipengen dibehel biar gaul. Kalau nggak dibehel mas saya mau kabur dari rumah. Aduh nong, ini mah aduh emak nggak punya duit. Tuh ada kambing, jual aja buat ngebehel gigi. Waduh, kambing dijual buat ngebehel gigi. Pas dipasang behalnya nyengir, ember. Lah kalau orang kaya mah Pak ya, orang punya duit gigi dibehel, keren. Pas makan yang nyangkut spaghetti, yang nyangkut Pizza Hut, McD, hotdog. Lah orang anak tukang uduk gigi dibehel, yang nyangkut kangkung sama bala-bala. Paling banter jengkol sama genjer. Agak keren jadinya tuh. Nabi Muhammad wa arakuhu kalmis. Lanjut ini. Lanjut apa tidak? Wa arakuhu kalmis. Nabi Muhammad itu keringatnya wanginya kayak minyak misik. Jadi saya sama teman-teman, salah satu tim saya, teman-teman saya itu yang mendatangkan artefak Nabi dari berbagai macam negara. Termasuk kemarin sahib saya dari Museum Topkapi di Konya, Museum di Konya di Syekh Jaldin Rumi, ketika penelitian dari profesor dapat alhamdulillah rambut Nabi. Sampai kemarin ada pernah didatangin salah satu sorban Nabi Pak. Sorban Nabi itu pas kita cium, dapat kesempatan nyium, itu sorban wangi. Saya tanya ini sorban wangi pakai parfum apaan? Saya bilang kayak gitu. Ketika tanya Ustadz, ini sorban dalam satu riwayat ini sanadnya, ini ininya, sertifikatnya. Ini sorban dulu pernah kena keringat Nabi. Keringat Nabi itu wangi. Dari Nabi hidup sampai sekarang itu wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi Muhammad.
Tuh keringat Nabi wangi, jarak segini udah kecium dia wanginya. Tuh hebatnya keringat Nabi, saking hebatnya, Masya Allah, keringat Nabi tuh jadi rebutan. Jadi zaman dahulu ada sahabat khusus ngumpulin keringat Nabi. Jadi kalau Nabi keringetan, diusap keringatnya, diperes, dimasukin ke botol parfum. Jadi kalau ada orang pengen walimah, pengen wangi, pengen segar, pengen beraroma, datang kepada sahabat yang ngumpulin keringat Nabi, minta setetes keringat Nabi, diusap seluruh badan bertahun-tahun, wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Tuh, saking solehannya Siti Aisyah, Nabi kalau pulang dari luar, misal habis dakwah, pulang ke rumah, habis pengajian di majlis, pulang ke rumah, diusap sama Siti Aisyah. Ya Rasulullah, saya usap keringatnya, diusap pakai handuk. Tuh, Siti Aisyah kalau habis keringat diusap keringatnya punggungnya. Tuh, diusap. Ya Rasul, saya usap punggungnya. Tuh, habis diusap dicium sama Siti Aisyah. Tuh solehannya Siti Aisyah. Jadi kalau orang Cikande Permai, ibu-ibunya pengen jadi wanita solehah, contoh Siti Aisyah. Jadi kalau suaminya pulang ngojek, ya, pulang ngoyos, pulang gawe, pulang dari kantor, diusap, buka bajunya, diusap keringatnya. Habis diusap ibu cium, insya Allah ibu pingsan. Atau beda keringat bapak sama ibu, sama Nabi mah ya. Kalau Nabi diusap, dicium wangi. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Saya tanya, ibu pernah ngelapin keringat suami? Pak, saya tanya Pak, pernah isi ngelapin keringat suami? Emang durhaka nih Mama Cikande. Bu, sekali-kali kudu nyobain. Suami pulang kerja seringnya senyum apa cemberut Pak, saya tanya. Yang kompak Pak, saya bela malam hari ini. Pak, izin Pak, suami nih kalau pulang nih ke rumah, istri senyum apa cemberut? Hah? Cemberut apa cemberut? Cemberut tuh. Jangan bohong ibu ya. Bu, suami pulang kasih senyuman, berapa banyak laki-laki lihat perempuan lain karena perempuan lain sering senyum, betul? Makanya suami itu nggak perlu perempuan cantik, suami itu nggak perlu perempuan bodinya bohai, yang penting pas pulang lelah senyum, itu sunnah. Tuh, jalanin sunnah nih pulang maulid. Sunnah itu tabassam li akhika sedekah, senyum sama saudaramu sedekah. Apalagi ibu senyum sama suami, ibadah. Ibu lihat suami sambil senyum, pahalanya sama kayak lihat Ka'bah. Tuh, suami pulang dicium, pahalanya sama kayak nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Hajar Aswad bisa itu. Ya Allah ya, cium suami tuh. Makanya sering senyum. Orang senyum itu bahagia Pak, orang senyum sehat. Ini sunnah sepele tapi jarang orang melakukan. Orang yang sering senyum ke tetangga, senyum ke keluarga, insya Allah orangnya bakal sehat. Ada satu penelitian, ini sunnah Nabi sepele. Dalam satu penelitian Dr. Agus Rahmadi, orang yang sering senyum menjalankan sunnah senyum, insya Allah bakal selalu mengeluarkan gas-gas beracun di dalam tubuhnya, akan mengaktifkan gas metana H2S combine. Apa itu gas metana H2S combine? Yaitu hidrogen sulfida. Apa itu? Baunya seperti belerang. Makanya orang yang sering senyum biasanya sering kentut. Nah, jadi kalau ada orang yang sering kentut biasanya sering senyum. Ada yang sering kentut di sini Pak? Pak Bini kentut sehari berapa kali Pak? Zaman dulu mau waktu pacaran mau kentut ditahan-tahan. Kenapa neng? Enggak katanya. Kenapa itu ngolek-ngolek? Enggak, kebebelan kagak katanya. Depan suami mah udah berkeluarga, suami dikentutin mulu tidur blat. Tapi orang sering senyum Pak, demi Allah bakal sehat. Kemarin saya tengok, Bang kenapa masuk rumah sakit? Udah lama saya hampir berminggu-minggu kagak kentut-kentut tuh. Cuma gara-gara nggak kentut masuk rumah sakit. Udah habis berapa Bang? 232 juta. Tuh, cuma pengen kentut habis 232 juta. Nah, Nabi ngajarin, ibu-ibu banyakin senyum, insya Allah sering kentut. Makanya kentut itu tanda indikasi kesehatan ibu sehat apa enggak.
Bapak sehat atau enggak itu tergantung kentutnya. Jadi kalau bapak pengen tahu bapak ibu sehat apa enggak, coba dicek kentutnya. Jadi kalau bapak ibu kentut, ditangkap kentutnya coba. Habis ditangkap coba dicium aromanya. Aroma yang sehat hidrogen sulfida. Apa hidrogen sulfida? Belerang, tahu belerang Pak? Asam-asam kecut itu Bang. Asam kecut itu biasanya kentutnya sehat. Kentut itu dalam ilmu fikih ada 3. Ada kentut bunyinya gede, baunya kagak ada tuh. Bau kagak ada, biasanya hidrogen sulfida tuh. Ada. Ini kita Willy dari mana ini? Oh iya. Iya. Ya Ibu nih kita Willy monggo. Ada aja iklannya. Terus apa lagi? Sampai mana tadi gue? Oh, kentut gede suaranya nggak ada baunya. Itu kentut pertama. Kentut kedua suaranya kagak ada, baunya nyelekit sama hati. Ces, sampai jadi fitnah itu. Ada yang ketiga nih paling parah, pasti berpenyakit. Habis kentut kuning-kuningnya ikut-ikutan. Alias kepecirit dia. Itu biasanya ngeblek habis makan jengkol itu. Jadi naik asam jengkolatnya. Makanya orang yang sehat itu orang yang sering senyum, banyakin senyum. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad. Tuh kita ajari sunnah-sunnah yang sepele. Lanjut. Kemudian apa? Nabi Muhammad itu kalau ngeludah nggak pernah nyampe tanah. Nabi Muhammad yang ngeludah, itu tangan sahabat rebutan ini ludah Nabi. Apel diambil tuh ludah Nabi, yang sakit pada diperetin ke mata sembuh, yang stroke sembuh, yang kurang enak badan sembuh, yang sakit sembuh. Hebatnya ludah Nabi Muhammad. Nabi tuh kalau ngeludah tangan sahabat udah rebutan ngerebutin ludah Nabi. Hebatnya ludah Nabi. Tuh, coba andai kata Pak Lurah nih. Mana Pak Lurah tadi? Nah, umpet baik Pak Lurahnya. Pak Lurah pengumuman. Woi warga Musola Nur Karim, warga Cikande Permai, saya mau ngeludah. Maaf Pak Lurah ya, izin jadi contoh. Kata Lurah saya mau ngeludah. Kira-kira ada yang nadongin? Yang nadongin ludah saya kasih gocap 50.000. Ada yang nadongin? Atau yang nadongin ludah saya kasih uang. Ada yang nadongin? Nggak ada kecuali ludah Nabi Muhammad. Nggak ada. Mau ludah presiden kagak ada yang mau nampung. Betul. Tuh hebatnya ludah Nabi Muhammad. Kemudian apa? Kencing Nabi. Nabi itu kalau kencing, masya Allah. Ini ada satu kisah yang memang bisa diabadikan, yang mungkin ini jadi pelajaran kalau Nabi Muhammad itu hebat sampai ke kencing-kencingnya. Suatu ketika Nabi Muhammad kencing di satu wadah. Kalau saya sekarang kan toilet banyak. Kemudian lupa, jadi ditaruh wadahnya di bawah ranjang. Nabi lupa ngeberesin, habis cebok lupa ngeberesin apa? Ngeberesin air kencingnya. Akhirnya apa? Keluar. Itu pembantu malam-malam tiba-tiba beres-beres. Sahabat Nabi. Pas beres-beres, itu tiba-tiba makan, dia capek kali ya. Makan, blok. Tiba-tiba pas makan keselak dia. Waduh, keselak. Nyariin air kagak ada. Akhirnya apa? Waduh, namanya orang keselak udah serat tuh. Pas nemu di bawah ranjang, wih bening nih air, diminum sama dia. Blok sampai habis. Doyan juga ya. Akhirnya Nabi nanyain, ini air kencing saya kemana? Udah diberesin kali. Pembantunya ngomong pagi-pagi, ya Rasul, mohon maaf semalam saya makan keselak, nyari air kagak ada. Di bawah ranjang ada air engkau ya Rasul. Akhirnya tanpa pinggir panjang saya minum aja, glek sampai habis. Itu air, ya Allah, pas saya minum glek. Itu tegukannya luar biasa ya Rasul. Yang tadinya saya sakit jadi sehat, kurang bergairah jadi bergairah. Yang tadi kurang semangat jadi semangat, yang tadi kurang fit jadi fit. Itu air hebat banget ya Rasul. Ma'aduk tutulah hayati. Itu belum pernah saya rasakan air sesegar itu. Dari saya lahir sampai dewasa belum pernah ada sesegar itu. Air yang sesejuk itu, air yang menggairahkan itu, air yang sesehat itu. Itu air apa ya Rasul? Itu air kencing saya. Air kencing Nabi jadi obat Pak, masya Allah. Glek. Jadi obat. Jadi kalau ibu bapak pengen perbandingan, nanti bapak tolong sediakan botol aqua yang kosong. Tuh banyak yang kosong tuh.
Nanti Bu silakan bapaknya suruh kencing di botol aqua. Warnanya apaan tuh? Kuning. Habis kuning coba ibu minum, glek 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 glek. Insya Allah masuk rumah sakit Syariah Serang. Beda kencing Nabi sama kencing kita mah, betul? Itu hebatnya kencing Nabi. Ngomong-ngomong masalah kencing nih, jangan ada nih yang cinta sama Nabi tapi kencingnya masih berdiri. Masih banyak. Dulu sahabat jalan sama Nabi di satu kuburan. Nabi bilang, atasma'una ma asma'u? Wahai sahabat, kamu ngedengerin gak apa yang saya dengar? Emang Rasul ngedenger apa? Nih ada orang disiksa di alam kubur. Yang satu sering ngadu domba, yang satu disiksa di alam kubur gara-gara kencingnya kagak beres. Kencingnya nggak beres apa? Kencing berdiri, kencing kagak cebok. Tuh, kencing jangan berdiri. Bang, kiu kiu, cukurukuk. Pak jeruk nantinya. Bang, jawab. Kencingnya berdiri apa duduk? Bener loh Tong. Bohong loh. Ajarin bocah kencing duduk dari dini hari. Karena kenapa? Nanti kebiasaan gedenya. Kadang-kadang bocah tuh kalau kencing di tembok Bu. Bener, sambil berdiri. Pas kencing di tembok sambil ngegambar. Itu bocah zaman sekarang, pernah lihat itu? Hati-hati, itu bisa ngakibatin sisa kubur. Apalagi emak-emak, kencingnya duduk mak ya. Ibu-ibu harus kencing duduk. Kalau kencingnya berdiri acak-acakan. Tapi kalau duduk biasanya berisik Pak emak-emak. Emak-emak tuh kalau cebok agak bunyi, ajak kepek biasanya. Bapak-bapak kencing duduk Pak. Ini kencing yang bagus Pak. Kadang-kadang nih Pak, sering kejadian mau sholat kencing dulu tuh. Pas sujud masih ada yang sisa keluar. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu Pak? Pernah, pasti banyak bapak-bapak ngalamin karena kagak beres. Makanya Nabi ngajarin, nah cara kencing tuh kaki kiri di sini, kaki kanan ke depan tuh. Tuh, kencingnya gitu. Makanya berapa banyak orang punya laki-laki kanker prostat, gangguan ginjal, asam urat, kemih dan lain-lain gara-gara kencingnya berdiri. Makanya sekarang yang punya asam urat kencingnya duduk tuh. Kencing duduk. Apalagi sopir truk, ada sopir truk di sini. Saya kalau lewat Pantura tuh sopir truk itu kencing, bisa kawin lagi katanya. Lagaan kata bininya. Dulu Imam Bukhari punya penyakit namanya stroke. Suatu malam ngimpi ketemu Nabi Muhammad, diberikan burdah ini sorban. Kemudian Imam Bukhari ngimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpi Imam Bukhari ketemu Nabi, diberi usaplah wajah Imam Al-Bukhari dengan burdah atau sorbannya Nabi. Ketika bangun dari tidurnya, Imam Al-Bukhari langsung sembuh dari stroke-nya. Sampai saking bahagianya sembuh dari penyakitnya, Imam Bukhari langsung membuat syair Maulid Burdah abyatuha qad atat sittina ma'miatin farij biha karbana ya wasal karami. 160 bait dia karang Maulid Burdah, sholawatan langsung dia karang 160 bait. Yang biasa sholawatnya dibaca setiap pengajian, yang biasa sholawatnya dibaca setiap kumpul di masjid mushola dan majlis. Kayak gimana syairnya? Maulaya salli limda, coba ala habibi ril khalqi kullihim ya Rab Mustafa Sayyidina Allah wa'afir ya wasi'al. Tuh sholawat yang dibaca ini sholawat Imam Bukhari yang sembuh akibat ngimpi ketemu Nabi. Itu hebatnya ngimpi Nabi. Seijazah satu doa di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Hamid Al-Qasim. Kitabnya Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Hamid Al-Qasim, halaman 124 125, halaman 124
25 pernah juga diijazahkan oleh Gus Koyum. Ada juga ijazah dari, dan saya dapat ijazah daripada guru-guru kita. Di halaman tersebut bercerita seorang ulama, seorang wali yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asyadili At-Tunisi. Thariqahnya Syadiliyah dari negara Tunisia. Syekh Abdul Mawahib Asyadili At-Tunisi ini bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wa ya Abdul Mawahib, qul 'inda naum, katakan kalau mau tidur, baca kalau mau tidur, ucapkan dan amalkan kalau mau tidur. Apa yang saya harus amalkan ya Rasul? Apa yang saya harus amalkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan. A'udzubillah 5 kali. Berapakah? 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Bismillah 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad halan pada malam ini dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita bisa mimpi ketemu, bisa jumpa dengan Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini doa sepele tapi manfaatnya insya Allah sampai akhirat amalannya. Ya Rasul, jika tiap malam umat membaca doa ini, kondisi wudu mahabbah kepada menjalankan sunnah-sunnah sebelum tidur, misal baca ayat kursi, baca doa sebelum tidur, lalu baca amal ini, apa yang akan kami dapatkan? Fa'ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. Hebatnya tuh orang yang amal tersebut, insya Allah ngimpi ketemu Nabi. Dan alhamdulillah sudah banyak yang ngamalin, dan alhamdulillah sudah ada yang ngimpi baru setahun dan baru ngimpi, 2 bulan baru ngimpi, ada yang 2 tahun, ada yang 1 bulan, tergantung amalan-amalan sunnah dan amalan kewajibannya terhadap Allah dan Rasulnya. Tuh amalin. A'udzubillah berapa kali? Bismillah berapa kali? 5. Kemudian doanya hafal tadi? Nah, yo Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Udah tahu beda, ngikutin baik dia. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal dong. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal. Ah, sampai subuh kena hafal-hafal ini. Masih ada waktu nggak? Apa tutup aja? Tutup. Oh, ini berapa pagi ya? Ada sendok nggak panitia? Aku boleh minjem sendok? Nah. Sendok 3. Ini apa namanya? Ini simulasi. Sambil nungguin sendok. Sama piring sama nasinya kalau bisa. Oh iya lapar ya. Saya takut makan dulu tadi, takut suaranya habis, makanya ngap saya. Ini apa? Cutter. Zaman dulu, zaman Nabi, orang cinta Nabi taruhannya darah sama nyawa, betul? Zaman sekarang cinta Nabi jalanin sunnahnya. Ada? Sendok aja sendoknya. Ada? Udah? Oh iya. Sampai mana tadi sendoknya? Zaman dulu perjuangan Nabi harus berdarah-darah. Orang cinta Nabi Hamzah, Sayyidina Hamzah paman Nabi, dadanya dibelek, diambil jantungnya. Tolha bin Ubaidillah tangan kanan putus, tangan kiri terputus. Kemudian ada yang kupingnya terputus. Ada yang namanya perempuan ketika ngebela Nabi sampai tersayat oleh 70 sayatan pedang. Kira-kira Pak, kena silet, sakit apa enggak? Kena silet sakit apa enggak? Enggak Bu, tenang aja. Kita juga sayang Bu, bayaran enggak gede, ntar gua berdarah.
Iya, saya juga punya keluarga. Ya. Lanjut. Kena silet dikit sakit. Ini simulasi ini mah. Sakit. Ummu Umaroh 70 sayatan pedang. Di sini kesayat. Di sini kesayat. Di sini kesayat. Ya. Di sini kesayat. Nggak apa-apa saya alhamdulillah. Iya. Orang Banten bisa nggak kayak gitu? Itu bukan orang Banten loh memang. Tapi jangan dicontoh, itu cuma simulasi. Kalau zaman sekarang cinta sama Nabi, nggak perlu berdarah. Cintai ulama, cintai para habaib. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi mahabbat Rasul, mahabbatu ahlu baiti Rasul. Siapapun yang cinta Nabi, cintai keluarganya Nabi dan keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad. Nah, cintai ulama, kemudian jangan pernah bertengkar, apalagi mau pilpres. Nih banyak tetangga sama tetangga bertengkar baik. Betul? Tetangga sama tetangga ribut gara-gara beda pilihan. Dengerin, beda pilihan silahkan, tapi jangan pernah bermusuhan. Betul? Silahkan beda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Betul? Makanya boleh beda pilihan, jangan bermusuhan. Tetap aja mau yang jadi presiden Anies ke, Ganjar ke, Prabowo ke, tetap aja kalau sakit mah yang nengok bukan presiden, tetangga. Betul? Kalau sakit yang nengok bukan presiden, tetangga. Mau yang jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetap baik. Kalau kagak punya duit mah minjemnya bukan sama presiden, sama tetangga. Makanya jangan musuh-musuhan. Setuju? Tetap aja siapapun yang jadi presiden bayar listrik mah sendiri. Benar? Jangan musuh-musuhan, kagak ada untung-untungnya. Ya betul. Tapi tetap kita harus ikuti komando ulama. Ikuti ulama, tahu yang terbaik karena dia pasti istikharah. Betul. Nah ini apa ini? Zaman dulu Rasul berjuang panah, pedang, tombak. Saya cuma siapa nih? Emang asli nggak? Nah dicek sini. Asli. Asli iya. Asli. Coba tong sini. Satu orang sini. Oh ya berani, cakep. Wih mana sendalnya ini? Udah nggak apa-apa. Oh iya udah nggak apa-apa. Mas nggak apa-apa diambil sendalnya bang. Ini pintar, sayang sini. Wih, mau ngapain ke sini? Ngaji. Oh ngaji. Pintar, emang bisa jawab. Anak siapa ini? Nah, anak siapa? Bapak Irfan. Bapak Irfan. Gede mau jadi apa? Enggak tahu. Lu nggak ada cita-cita apa ya? Ya, kita harus hadir maulid biar dapat berkat lagi lo, emang bukan berkat lo, berkah bukan berkat. Ya. Nanti kalau kita jadi orang soleh dapat duit lagi, doa mata duitan emangnya nih bocah. Nah, apa doain jadi anak yang soleh, amin. Gede mau jadi apa? Harus tahu apa, pengen jadi tukang cilok misalnya gitu. Pengen jadi pengusaha pengen. Pengusaha itu pengusaha dedek lele misal gitu kan. Pengen jadi apa? Pengusaha. Oh pengusaha. Nggak mau jadi polisi? Mau jadi kiai nggak? Nggak. Woi kiai banyak duitnya katanya. Kenapa nggak mau jadi kiai? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah. Walaupun jadi pengusaha tetap aja harus sholat. Jangan tinggal sholat. Apalagi durhaka sama orang Tua. ya. Bahwa kemarin orang utan kata dulu. Orang tua masih benar ini ya. Ya mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Ini cek dulu Tom. Coba. Asli. Ya. Coba diketok yang kencang. Nah ini yang ujungnya, coba ininya diketok. Nah, yang kencang. Wih kekencengan, mang nih kalau rusak suruh gantiin aja nih bocah. Kenceng loh, nggak apa-apa.
ini ada ini apa? Oh ya udah sini. Bapak ada bapak? Bapak emaknya ada? Nggak ada. Mana emaknya? Ngapain di rumah? Oh tahu ya. Mana ini? Apa masih yang kecil masih apa parfum? Ada? Gimana ini? Ini Ustaz mau kasih hadiah nih parfum, pakai buat sholat. Tadinya mau dikasih pink, ini kayak cewek kamu. Itu buat emak-emak biar lakinya kagak marah-marah. Ini dikasih amalan ngimpi Nabi masih ada tuh. Ya diamalin ini sama zikir jalalah. Biar nanti insya Allah. Nih Bu saya pesan. Nih kalau dia ngamalin ini jangan dikubur sebelum dia mati. Ya. Iya. Iya maksudnya ini biar bahagia di alam kubur, bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, akhirat. Ini asli ya, coba cek lagi. Ya. Asli. Ya udah asli, udah balik lagi tong. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Udah dapat hadiah dikabur kagak salaman. Awas, tai kotok, awas ya. Doain anak-anak yang hadir sini anak soleh. Anak-anak jangan pakai HP, jangan pegang HP masih kecil mah. Ya, ini anak-anak zaman sekarang main HP mulu. Besok yang punya HP, yang kecil belum cukup umur, besok HP-nya jual, setuju? Anak kecil yang belum cukup umur yang kencang, besok HP-nya jual. Anak kecil yang belum cukup umur udah punya HP, besok HP-nya jual. Beli yang baru. Dijual aja ngerusak. Mainnya PUBG, FF, ML. Tahu ML? Mobil losbak, Mobil Legend. Ini apa nih? Beli kasih. Berkahnya cinta sama Nabi Muhammad. Kiai Maimun Zubair itu cinta sama keluarga Nabi. Setiap sholawat, dengar sholawat beliau nangis. Beliau cinta keluarga Nabi, terutama kalau dengar apa qasidah Sa'duna fid dunya Fauzuna bil Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bil Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Itu Kiai Maimun Zubair kalau dengar qasidah itu selalu nangis. Cinta sama keluarga Nabi salah satunya adalah Siti Khadijah. Ketika haji di Mekah, beliau diwafatkan oleh Allah sehingga dimakamkan di salah satu makam mulia di Ma'la dekat samping Siti Khadijatul Kubra. Almar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Maka cintailah orang-orang soleh, terutama para ulama dan para habaib kelak nanti dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Itu enak pakai Maimun Zubair sudah dekat dengan keluarga Nabi dan sudah pasti dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti ada tim keliling, kita keliling sambil sholawat bareng-bareng sama tim hadrah musyrik. Selalu aja droh ya. Sholawatan versi saya ini mah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang kuat suaranya, saya pengen minta suaranya sholawat di sini gemakan agar mengadakan rahmat, amin. Di sini belum hujan ya. Tadi saya ceramah di Cilandak, alhamdulillah gerimis. Kemarin kita sholawatan bareng-bareng teriak mudah-mudahan berkah sholat bisa hujan. Kemarin di mana saya ceramah gerimis, alhamdulillah. Ya, bukan berkah, bukan karena sayanya, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Nabinya, karena munajatnya benar-benar yang sholawatnya. Ya nanti sambil sholawat sambil munajat minta hujan sama Allah. Ini mudah-mudahan hujan di Cikande Permai, mudah-mudahan hujan 90 hari 90 malam tanpa henti. Oh ya banjir nanti ya. Kita kata mau hujan.
Nah, minimal gerimis hujan lah ya biar ada air sanyonya bisa ini lagi. Tapi enak perumahan ada pam ya Pak ya? Hah, belum? Air belum kadang keluar kadang nggak? Oh ya mudah-mudahan lah kemaraunya berakhir, amin ya robbal. Mudah-mudahan cepat hujan dapat rahmat kemarau berakhir. Yuk, udah siap. Ya Rabbi salli ala